melibatkan semua kru. Jadi ada sutradara, ada director sinematografi, ada penata artistik. Demikian juga dengan kostum dan makeup. Jadi semuanya ini bersatu. Kita meeting 3 bulan sebelum syuting untuk membangun dunianya. Jadi dunia itu dibangun oleh semua departemen dalam film bekerjasama untuk menyatukan visi untuk membangun dunia. Yes. Tapi kenapa sih Bukit Duri? Kan sebenarnya itu ada lokasi asli di Denpasar. Nah itu dia, jadi walaupun imajiner tapi tetap ada kaitannya dengan dunia nyata. Jadi namanya nggak tiba-tiba Ivono Laudada gitu kan, supaya orang juga masih bisa merasa bahwa ini masih ada hubungan dengan Indonesia walaupun ini nggak gitu. Jadi bukan Konoha, gitu. Konoha kan gimana gitu, nggak ada. Bang Joko kan di banyak film Bang Joko. Sekolah itu kita bangun dari nol. Dari nol. Jadi ya walaupun terdengarnya cuma kayak ya bangun sekolah, tapi harus diingat sekolah itu ada banyak ruangan, ada halaman, hallway, ruangan kelas, semuanya. Jadi memang pembangunannya cukup panjang. Cuma satu gudang kosong kita bikin dari sekolah. Gitu. Terus kita juga membangun dunia. Kalau teman-teman lihat tadi ada adegan demonstrasi segala macam, itu di mana bikinnya? Itu di Jakarta, tapi kita bentuk sedemikian rupa sehingga nggak kayak yang sebenarnya. Itu juga salah satu set yang besar. Satu lagi juga yang besar adalah set riot ya. Kita membangun suatu kota untuk adegan penjarahan dan Kayaknya bisa dibilang 95% set yang ada di film ini kita bangun. Bang Joko tadi sempat tanya Bang Morgan, katanya untuk actionnya street fight gitu. Saya menanya kali aja ada martial tertentu, kenapa memilih street fight aja gitu? Ya, jadi kita bukan film action. Jadi kita bukan film action yang martial art, ada karakter yang bisa silat enggak atau enggak ada satupun di film ini secara karakter yang bisa berantem. Jadi berantemnya itu bukan berantem action, film action, tapi memang situasional aja kayak di dunia nyata juga ada orang berantem kan? Ya, seperti itu yang ingin kita tampilkan. Jadi nggak ada adegan yang ada kuda-kudanya, ada nggak ada. Ini semuanya memang ya kayak orang berantem aja yang nggak bisa berantem. Joko, Yes. kan ngomong soal profesi guru, Ya. kegelisahan Mas Joko terhadap profesi itu seperti apa sih? Jadi gini, aku tanya berapa banyak orang yang kepingin jadi guru di Indonesia, sehingga kita merasa bahwa pasti ada sesuatu yang salah. Kenapa orang nggak kepingin jadi guru? Gitu. Kalaupun ada, ternyata nasib ini luar biasa, sangat sedih. Tunjangannya juga sangat kecil. Yang di kota-kota besar aja masih jauh dari cukup gitu ya. Apalagi kalau kita dengar di daerah sana ada yang guru honorer udah berpuluh tahun mengajar belum jadi pegawai negeri tapi masih honorer, gaji cuma 200.000 dan mereka juga harus menolong siswa mereka untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi padahal guru ini kan seperti yang kata Hana Malasan tadi bilang bahwa bukan cuma masalah pendidikan tapi juga pembentukan karakter. Jadi kalau misalnya gurunya aja tidak didukung, kita berharap sama siapa untuk terjadi proses pembentukan karakter generasi Indonesia? Itu sih rasanya. Kalau dari MGM Studios itu ada mengintervensi secara kreatif nggak sih atau lepas saja? Nggak ada. Tidak ada intervensi secara kreatif, mereka menyerahkan sepenuhnya karena mereka percaya banget sama itu. Mungkin explore dikit lagi tadi di dalam sempat ditanyakan juga kira-kira yang jadi alasan bagi MGM Studios untuk bekerja sama gitu. Apakah kira-kira mereka melihat perkembangan perfilman Indonesia belakangan ini atau memang mereka melihat banyak yang mengatakan Indonesia hari ini seksi banget? Mereka mengikuti karya-karya kita sebelumnya. Jadi aku sama Tio udah bekerja sama selama 20 tahun lebih. Sejak dari Joni, mereka mengikuti film-film kita. Jadi mereka dari awal ketika approach juga tahu bahwa kita berdua adalah produser dan sutradara yang membuat film ABC. Jadi mereka tahu dan mereka approach, yuk kita bikin sesuatu yuk. Terus kita bilang oke, ya, dan akhirnya kita tawarkan skenario pengepungan di Bukit Duri dan mereka suka banget. Bang Joko, Yes. saya pengen tahu dong referensi untuk pembuatan filmnya itu dari mana? Karena kan biasa, ini karena saya hanya ini aja ya. Saya tuh sering banget nonton film kayak sekolah, terus ada kekerasan, itu adalah film-film Jepang gitu. Apakah juga mengambil dari situ atau mungkin ada
ada sesuatu yang mungkin karena saya lihat sih tadi agak-agak berbeda dengan film-film Bang Joko yang lainnya. Itu aja sih. Kalau referensi kita ambil dari dunia nyata, misalnya subway, MRT, walaupun namanya bukan MRT di film kita tapi JRT, beda lagi. Jadi referensinya adalah Indonesia sekarang yang sebenarnya, tapi bagaimana kalau situasinya lebih kacau. Jadi nggak ngambil dari film manapun, ngambilnya dari dunia nyata. Nah, untuk pemilihan color grading, tone warnanya tadi agak sedikit gelap mendung gitu. Color gradingnya itu reality. Jadi kalau misalnya kita lihat film semuanya terang gitu kan. Nah sekarang lihat aku deh sama Mbak Tia. Emang semuanya mukanya terang nggak? Enggak kan? Kayak aku ngeliat kalian juga, kalau dari sini tuh nggak terang nih. Di sini sangat keras karena ada lampu. Jadi kita mengambil stylenya itu natural seperti dunia nyata, seperti mata melihat dia. Bang Joko, satu lagi dong tentang casting Milo. Itu apa karena sahabatan gitu dengan keluarga? Enggak, dia mengalahkan 32 calon. Jadi awalnya kita malah nggak tahu. Ternyata kamu mengalahkan Juta Slim ya? Iya, itu setelah kita Justru pas kita udah ketemu sama Milo kita baru tahu. Ketemu Milo, iya. Kan Jadi- dia juga atlet judo ya, apakah juga waktu casting juga melalui? kita nggak tahu itu justru. Jadi ketika udah semuanya terpilih baru kamu ternyata bisa judo segala macam. Karena di filmnya dia nggak ada berantem, nggak ada adegan laga nggak ada. Oke, terima kasih. Terima kasih, dadah. Teman-teman.